have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurhalizah dengan NIM A1E123016 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling R001 Angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil trajektori lapangan dari mata kuliah Evaluasi dan Diagnosis Kesulitan Belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Yang mana pada trajektori lapangan ini sasaran anak berinisial SA yang berada di kelas 2 SD dan berumur 7 tahun. Hasil wawancara ini dilakukan bersama SA, orang tuanya, dan wali kelasnya di sekolah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa dugaan kesulitan belajar yang terdapat pada SA tersebut salah satunya adalah kesulitan matematika atau diskalkulia. Yang mana menurut pernyataan wali kelasnya bahwa SA ini memiliki kelemahan dalam hal pengoperasian, pengurangan, dan penjumlahan dalam jumlah puluhan. Selanjutnya, kesulitan dalam menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya, seperti pada pelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Anak tersebut agak lambat dalam menghubungkan pelajaran-pelajaran tersebut. Untuk penanganan yang telah dilakukan, menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan orang tua dan guru, mereka telah memberikan bimbingan kepada SA terhadap kesulitannya dalam belajar, khususnya di bagian pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan, dengan memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada SA untuk mengerjakan latihan pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan dalam jumlah puluhan, serta orang tuanya juga memperhatikan dan mengawasi kegiatan SA dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, untuk fokus tinjauan, yaitu pada tinjauan perkembangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa SA ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Itu ditunjukkan dengan kepribadian SA yang percaya diri terhadap apa yang ingin dia lakukan dalam hal positif, dan itu tentu saja masih dalam pengawasan orang tuanya. Lalu, untuk tinjauan akademik SA, dia ini merupakan anak yang berprestasi dan aktif di sekolah, dan juga pernah menjadi juara kelas. Selanjutnya, tinjauan dari diri anak. Saya mendapatkan informasi bahwa dari guru dan orang tuanya bahwa SA ini tidak memiliki kesulitan belajar yang diakibatkan oleh ketidakberfungsian otak. Gangguan belajar pada SA terdapat pada tingkat persepsi awal, dikarenakan anak tersebut masih suka bermain-main pada saat belajar. Kesulitan yang dialami oleh SA tersebut masih bersifat verbal, karena SA ini cukup lambat dalam memahami secara verbal dan akan lebih cepat jika dipraktekkan secara langsung. Itu menurut pernyataan yang dilontarkan oleh wali kelasnya di sekolah. Lalu, SA ini juga tidak memiliki gangguan pada fungsi auditori. Jenis kesulitan yang menjadi dugaan kuat yaitu kesulitan berhitung atau diskalkulia, sesuai dengan pernyataan gurunya tadi bahwa SA ini pada saat belajar berhitung itu agak lambat dalam hal penjumlahan dan pengurangan dalam jumlah puluhan. Tingkat kesulitannya bisa dibilang tidak terlalu berat karena SA ini hanya lambat dalam memahami bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, SA ini juga tidak memiliki gangguan somatogen atau penurunan prestasi karena gangguan fisik atau penyakit. Alhamdulillah, SA ini sehat walafiat. Dan tidak ada keterlambatan perkembangan kepribadian karena SA sekolah pada waktu yang tepat dan di umur yang seharusnya. SA ini juga tidak memiliki gangguan pada psikomotorik, karakteropati maupun kelainan pada temperamen. Selanjutnya, tinjauan lingkungan anak. Nah, SA ini masuk sekolah pada satu sekolah dan tidak berpindah-pindah. SA ini juga diberikan pendidikan yang baik dari orang tuanya, serta orang tuanya juga mendukung secara penuh atas minat dan bakat yang SA miliki.
Dan untuk sarana dan prasarananya itu juga sudah cukup memadai. Selanjutnya untuk aspek pendidikan. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama wali kelasnya, bahwa hasil belajar yang diperoleh oleh SA di sekolah itu lumayan bagus karena SA cukup berprestasi di sekolahnya. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata teman sekelasnya, SA ini termasuk ke dalam anak yang cukup berani dan percaya diri. Kaitan hasil belajar saat ini dan yang pernah dicapai pada saat yang lalu itu memiliki peningkatan. Itu ditandai dengan naiknya peringkat yang SA dapat. Nah, untuk kemampuan antara satu bidang tertentu dengan bidang studi lain, itu SA cukup lemah karena SA agak lambat dalam menghubungkan satu bidang ke bidang yang lain. Untuk komposisi kegiatan kulikuler yang mencakup mata pelajaran inti, kegiatan kulikuler, dan ekstrakurikuler, menurut pernyataan yang dilontarkan oleh SA, itu tidak terlalu memberatkan, karena SA ini juga termasuk ke dalam anak yang aktif. Ruang belajar di rumah dan di sekolah pun juga cukup memadai. Nah, tempat belajar berada di lokasi pemukiman warga, baik itu sekolah maupun rumah. Nah, tidak berada di lokasi perdagangan, industri, ataupun pusat rekreasi yang dapat mengganggu aktivitas belajar. Nah, ketika di sekolah juga, SA ini bermain dengan siapa saja dan tidak ada pengkelompokan pada pertemanannya. Fasilitas dan sarana yang ada di sekolah itu pun cukup memadai. Dan di sekolah itu memiliki kantin dan toilet yang bersih dan kondusif, sedangkan tempat ibadahnya itu masih dalam proses pembangunan. Selanjutnya untuk aspek psikologi, tingkat kecerdasan anak ini bisa dibilang cukup baik, itu ditandai dengan hasil akademik yang pernah dicapai oleh SA, yaitu menjadi juara kelas. Kemampuan yang dimiliki oleh SA tersebut masih belum terlihat sangat jelas. Tapi, menurut pernyataan yang SA lontarkan bahwa SA ini anaknya selalu ingin mencoba hal-hal baru. Perhatian dan konsentrasi dalam belajar SA itu cukup baik, walau terkadang sering bermain-main di sela-sela belajar. Nah, untuk motivasi belajar anak ini pun juga cukup baik. Untuk kondisi perasaan atau emosi dalam memahami diri dalam proses pembelajaran, anak ini cukup percaya diri. Kondisi penginderaan anak ini juga tidak ada memiliki hambatan. Selanjutnya, dalam aspek fisik atau kesehatan, kondisi penginderaan anak ini tidak memiliki hambatan. Dan hasil dari wawancara dengan orang tuanya bahwa SA ini sudah makan makanan dengan gizi yang tercukupi. SA juga lahir dengan keadaan normal dan tidak mempunyai penyakit kronis ataupun penyakit bawaan. Selanjutnya pada aspek sosial, karakteristik orang tua SA ini cukup tegas terhadap pendidikan SA. Seperti waktu belajar itu memang diharuskan belajar dan tidak diberikan HP. Sikap orang tua SA tersebut cenderung overprotective terhadap SA. Itu ditandai dengan sikap orang tuanya yang selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh SA. Dan ini menurut orang tuanya agar bisa mengontrol anaknya untuk melakukan hal-hal yang positif saja. Tetapi orang tuanya tidak menuntut untuk menuntaskan keinginan orang tuanya. Dan SA dapat melakukan hal-hal yang dia sukai selama itu masih dalam hal yang wajar dan positif. Dan ayah SA tersebut termasuk orang yang suka bekerja keras, disiplin, dan sangat menghargai waktu. SA sendiri merupakan anak tunggal. Hubungan antara orang tua dan anak tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan budaya setempat karena keluarga tersebut masih tinggal di satu tempat yang masih kental akan kebudayaannya. Baiklah, adapun kesimpulan yang
Dapat saya tarik dari wawancara yang telah saya lakukan bahwa SA ini memiliki dugaan kesulitan belajar pada matematika atau diskalkulia, khususnya dalam pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan dalam jumlah puluhan, serta masih bingungnya SA dalam mengolah minat dan bakat yang dia miliki. Dan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh SA, bisa dengan bimbingan dari orang tua dan guru melalui kolaborasi antara orang tua dan guru tentang mempertahankan dan mengembangkan potensi yang ada pada SA tersebut. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil trajektori lapangan yang sudah saya lakukan bersama SA, orang tua, dan wali kelasnya di sekolah. Dan jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.